7 tahun itu saya udah kehilangan seorang ibu, masak, ngepel, cuci piring sama cuci baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kesibukan saya setiap harinya. Setiap pagi saya mengecek tanaman di atas halaman rumah outdoor. Ini yang saya tanam. Sebelum saya menceritakan kisah perjalanan hidup saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Sri Rejeki, owner dari Exa Beauty atau owner dari butik Sabrina yang beralamat di Purwakarta. Ingin berbagi kisah, ingin berbagi inspirasi terhadap semua wanita Indonesia dan semua pejuang rumah tangga. Mungkin sedikitnya bisa menginspirasi kisah saya ini untuk Anda semua. Selamat datang di rumah Neng Sri. Selamat datang di kisah kehidupan pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rejeki, owner dari Exa Beauty, ingin mengajak ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan siapa saja yang ingin berbisnis, menghasilkan uang, tetapi tetap di rumah. Exa Beauty adalah solusinya. Dan jika Anda berminat dan ingin bergabung, silahkan kunjungi website kami atau Instagram kami. Mungkin ini kisah santai ya, kisah pribadi saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi pengalaman hidup. Saya terlahir di Purwakarta dengan 15 bersaudara. Saya berdomisili sekarang di Purwakarta juga. Orang tua saya Haji Udi Slamet dan Hajah Siti Oom Romlah almarhum. Orang tua saya, kalau bapak saya itu penjual, kalau sekarang ya penjual ayam potong. Dulunya bapak juga pernah bercerita, bapak itu berjualan sering ganti-ganti, jadi tidak langsung ayam. Mungkin saya juga ada turunan, ada titisan karena orang tua suka berjualan atau berdagang. Jadi saya juga sekarang alhamdulillah mendapatkan ilmu banyak sekali dari orang tua saya. Mohon maaf ya sebelumnya, ini rada panas. Jadi santai aja ya ceritanya. Orang tua saya nikah pada tahun kurang lebih saya tidak tahu. lupa mungkin saya tidak tahu juga, nggak tahu. Orang tua saya tinggalnya sekarang di Purwakarta juga. Saya 15 bersaudara. Alhamdulillah sekarang saudara saya yang utuh tuh ada 12, alhamdulillah masih utuh. Yang ketiga kakak saya sudah almarhum. Yang almarhum itu yang anak pertama, anak kedua, dan anak keluarga saya lebih dikenal sebagai pedagang semua. Karena ini kisah pribadi, jadi agak santai, ngobrol santai di channel saya. Keluarga saya cenderung semuanya itu usaha.
dari kakak saya yang ketiga itu sekarang wedding organizer. Terus beliau juga jualan daging sapi di pasar, namanya Ibu Hajah Lilis. Struktur organisasi atau struktur keluarga saya, ya kalau disebutkan satu-satu nanti kelamaan, bisa habis satu episode. Jadi mungkin kita ke intinya aja ya. Saya umur 7 tahun itu sudah kehilangan seorang ibu. Ibu saya sakit komplikasi. Ya mungkin pertamanya kencing manis. Terus dari kencing manis jadi ke ginjal. Jadi pada usia 7 tahun itu saya sudah kehilangan seorang ibu, seorang pahlawan keluarga. Jadi maaf ya, sambil sedih gitu. Jadi mungkin sambil cerita juga ya. Pada usia 7 tahun itu saya udah kehilangan seorang ibu, dan pada usia 8 tahun bapak sudah menikah lagi. Dan selama ibu saya udah nggak ada, saya tinggal sama bapak, sama ketiga kakak saya juga, yaitu kakak yang ke berapa ya, yang ke-12, ke-13, ke-14 ya. Yaitu ada Nopa, Denny sama Jenal. Tapi nggak lama itu, kalau Nopa itu langsung nikah ya, udah nikah. Jadi saya di rumah itu sama bapak, terus sama mama, istri baru bapak, Mama Yanti, terus sama kakak saya Jenal sama Denny. Jadi kita tuh dari kecil udah diajarin mandiri, karena emang bapak sibuk dengan usahanya ya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Jadi di rumah itu saya cuman bertiga sama kakak saya tuh Jenal sama Denny. Setiap pagi kita selalu bergantian, dari misalnya masak, ngepel, cuci piring sama cuci baju. Dulu maaf ya, sambil cerita saya nangis karena kisah masa lalu, masa kecil saya benar-benar tidak bisa dilupakan. Jadi setiap pagi itu sebelum berangkat sekolah, ya karena kita kan mandiri ya, nggak mau merepotkan orang tua, memang biaya sekolah dibantu masih sama bapak sama kakak-kakak saya gitu. Jadi setiap pagi itu sebelum berangkat sekolah, kakak saya tuh Jenal sama Denny tuh mereka kerja dulu, kerja ya di kandang ayam, nyabutan ayam lagi tuh, nyabutan bulu ayam. Kalau saya enggak sih di rumah. Jadi setiap pagi tuh, setiap kakak saya udah kerja tuh pulang jam 6 pagi, kita gantian ya, jadi ngepel, cuci piring sampai makan. Udah siap semua berangkat sekolah semua bertiga. Terus paling berkesannya tuh ya kalau misalkan nyuci baju sama nyuci sepatu, kadang-kadang suka gantian. Kalau misalkan kakak saya lagi nyuci sepatu, nitip pang nyuciin. Terus kakak saya juga kadang kalau saya nyuci baju tuh sekalian. Kadang nyuci baju itu dulu mah belum punya mesin cuci ya,
Jadi cuman direndam pakai apa sih, rinso. Kadang ngerendamnya teh malam, cuci pagi itu baru dikusak-kusak gitu, cuman pakai air terus jemur udah. Terus kadang nyetrika juga, silih ganti ya, silih berganti gitu, maksudnya kadang disetrikain saya, kadang disetrikain sekalian sama kakak saya gitu. Sampai akhirnya kita lulus semua sekolah. Saya dulu sekolah di, kalau SD itu di SD 8 Sinangkasi. Kalau sekarang jadi ganti itu jadi SD 4 Sinangkasi. Kalau dulu disebutnya SD 5 Purnawarman ya. Terus saya SMP-nya di MTS Negeri Purwakarta. Terus saya SMA-nya di SMA 2 Purwakarta, yaitu di Sadang. Kebayangkan saya rumah di Pasar Rebo, sekolah di Sadang, ya naik angkot pagi-pagi gitu kan. Terus sudah saya lulus sekolah, saya tadinya sih mau kuliah, cuman dikarenakan gak mau membebankan orang tua, karena biaya kuliah kan gak sedikit gitu. Jadi saya dari lulus sekolah itu langsung cari kerja. Alhamdulillah saya dibantu saudara saya masuk ke koperasi ya, ke koperasi di Purwakarta, koperasi swasta juga. Di situ saya kerja hampir 3 tahun kalau nggak salah ya, sebelum 3 tahun, 2 tahun setengah karena saya keburu resign. Pertama saya masuk ke koperasi itu baru 2 bulan gitu, saya langsung dimutasi ke Tasikmalaya. Dulu kalau nggak salah di Jalan Pemuda kantornya itu ya, kalau nggak salah, kalau ya di Jalan Pemuda. Dan terus saya ngekos di Jalan Benda ya, saya ngekos ngontrak gitu di Jalan Benda. Kebayangkan gitu, baru juga kerja, terus belum pernah jauh sama keluarga gitu. Tapi karena saya tekad gitu pengen mandiri, jadi saya lakuin kerja saya di Tasikmalaya selama 1 tahun kalau nggak salah. Nggak tahu deh, lupa lagi, pokoknya sekitar, nggak lama lah, gak terlalu lama tapi lumayan berkesan. Saya kerja di Tasik itu ngekos satu kontrakan itu ada 1 kamar. Dikarenakan saya kan baru jauh dari orang tua, jadi kakak saya tuh Jenal nemenin saya gitu. Jadi sebelum berangkat kerja tuh kadang ya kan masih ditemenin kakak gitu ya. Sampai saya berangkat kerja itu dianterin sama kakak saya gitu kan, nyari angkot masuk kerja gitu. Terus pas pulang udah dimasakin nasi. Kadang lucu juga gitu ya, dulu di Tasik, pas pertama awal di Tasik itu kontrak sama kakak saya Jenal, sampai bener-bener gitu kan mandiri itu, masak sebisanya kita gitu. Sampai ada kisah lucu, jadi kakak saya masakin nasi ceritanya di rumah, di kontrakan itu. Pas saya pulang kerja tuh makan bareng sama kakak saya. Pas saya ke kamar mandi tuh ada panci itu banyak nasinya gitu, banyak lagi direndam gitu, si pancinya itu banyak nasinya. Tuh saya nanya ke kakak saya, "Nal, ieu sangu naon?" gitu. Kata kakak saya pakai bahasa Sunda ya, nggak apa-apa. Eta tadi orang masak sangu tutung. Jadi dulu nggak ada magicom ya, jadi masaknya bener-bener ngegigihan gitu ya, masak pakai panci kayak gitu, kayak ya panci gitu. Sampai saya ketawa sendiri gitu sama kakak ya, tutung gitu. Tapi alhamdulillah sama kakak saya tuh, sama Jenal tuh 1 minggu di Tasikmalaya ditemeninnya itu. Dan ada kisah lucu lagi, rencananya tuh kan saya kerja tuh hari Minggunya libur. Nah kakak saya tuh
pengen ngajak jalan-jalan gitu ya, ngajak jalan-jalan di Tasikmalaya. Ceritanya kita jalan-jalan ke mall, kalau nggak salah mall apa ya, Maya apa ya, nggak tahu, lupa lagi. Apa ya, Maya Sari gitu, nggak tahu apalah gitu, sama kakak saya tuh berdua. Sedangkan kan saya belum tahu alamat kontrakan, nggak tahu gitu. Terus di Tasik juga saya nggak tahu jalan ya, kita nekat tuh jalan-jalan gitu kan ke mall, makan gitu kan, belanja atau apalah gitu. Nah pas kita mau pulang itu drama gitu kan, dramanya itu kita nggak tahu alamat kosan kita. Terus kita mau pulang, bingungnya tuh ngejelasin ke tukang becanya itu, ditanyakan sama tukang becanya, pulangnya kemana Neng? Ke kosan gitu, cuman nggak tahu alamatnya. Kita nggak tahu alamatnya, terus nggak tahu jalannya juga. Terus sampai telepon tuh ke bapak gitu kan, Jenal tuh telepon, bapak gitu ya, jalan-jalan ke mall di Tasik gitu, tuh jangan jalan, tak apa jalan, terus nama kosan lagi tak apa, jadi bingung ngerek balik ke nyasar. Tukang beca lagi jadi bingung gitu. Cuman saya makasih banget tuh ya, nggak tahu, lupa lah nama tukang becanya. Jadi tukang beca itu benar-benar ngebantu sampai ya udah cina, saya anterin, saya cariin cina kosan kontrakannya. Kebiasaan kontrak tuh kebanyakan di Jalan Benda. Nah saya kan nggak tahu ya, pokoknya Pak ada kuburan, ada jembatan aja kayak gitu, ngejelasin ke tukang becanya teh. Terus alhamdulillah si tukang becanya tuh tahu gitu bahwa itu teh Jalan Benda, cuman saya juga nggak tahu jalannya kemana. Terus sampai akhirnya saya pulang tuh bener-bener dianterin banget sama tukang beca di Tasik. Bener tuh Pak, bener Pak kak dia cina. Oh ini tuh cina Neng Jalan Benda. Oh gitu, udah tuh. Terus pas minggu kedua saya ditemenin oleh keponakan saya ya, yang itu tuh yang apa, si Lucy Ogem yang ngedandanin saya pas lagi ada tuh di channel yang saya juga ya, yang apa, ngedadanin Siger Sunda, itu namanya Uci Ogem. Saya juga ditemenin sama keponakan saya karena kakak saya kan kerja juga gitu kan, nyari uang juga, jadi kita gantian. Sedangkan saya masih belum berani tinggal sendiri di Tasik gitu. Nah saya ditemenin sama Uci Ogem, dan alhamdulillah teman-teman di Tasik itu kooperatif ya, maksudnya saling, ya nggak terlalu ini ya, saling membantu gitu di Tasik. Sampai akhirnya saya diajak jalan-jalan sama keponakan saya ya ke pantai Cipatujah gitu, nggak tahu apa gitu, makan durian di Sukaraja. Udah gitu pas udah 1 minggu 2 minggu udah ditemenin sama keponakan saya, alhamdulillah tuh saya mulai berani sendiri gitu kan, tinggal di kosan di Tasikmalaya. Terus udah gitu saya dari Jalan Benda itu saya pindah kosan ke jalan apa ya, Jalan Lengkong kalau salah. Ada kosan di Lengkong, itu juga sama, satu rumah, satu kamar mandi. Nah ya, kehidupan saya di Tasikmalaya itu penuh cerita, drama, dari senang, sedih, sampai asmara ya. Pokoknya ya ini kan kisah cerita aja ya. Jadi dulu tuh emang pas di Tasik itu bener-bener ya di kantornya tuh, karena saya bagian pemeriksa gitu, SPI. Saya sebagai pemeriksa kantor. Jadi kan saya orang independen ya, orang kantor lah gitu. Sempat dibenci, sempat dijauhi, sempat tidak ditemani, tidak ditanya, dan sempat juga dicemooh karena saya sering nangis pengen pulang. Karena ya dulu di Tasik saya sebelum kenal orang-orang Tasik gitu bener-bener menyedihkan gitu kan, udah mah jauh dari orang tua, dari keluarga. Pas udah di Tasik saya kebetulan kerja sebagai pemeriksa, jadi ya dibenci sama karyawan situ gitu. Sampai akhirnya saya bener-bener nangis karena dicemooh gitu kan. Ada satu orang gitu yang naon sih mana di dia cina gitu, nggak saya balik cina,
ngadon ceurik we di dieu teh cenah, ngadon apalah gitu. Sampai akhirnya tuh saya benar-benar nangis pengen pulang karena ya teman-teman di Tasik tuh dulu belum ada yang deket sama saya gitu kan, sampai saya makan aja sendiri ya bener ya gitulah, sampai ya dicemooh gitu karena emang saya bagian pemeriksa. Karena kalau setahu saya bagian pemeriksa itu pasti orang-orang tuh kesel lahnya, takut ada yang ke audit atau apa gitu. Sampai akhirnya saya nangis bener-bener mau pulang. Nah si karyawan itu teh merasa bersalah. Sampai akhirnya saya dibawa makan di apa sih itu yang ada tong gede itu teh di Banjar ya, Cium Wanara. Saya dibawa makan ke Cium Wanara sama teman-teman Tasik dan alhamdulillah mulai di situ tuh saya kehidupan di Tasik mulai berwarna gitu kan, berwarna tuh jadi punya teman, alhamdulillah pimpinan saya juga baik gitu kan, selalu menghibur di kala saya sedih tuh, maksudnya karena saya jauh dari orang tua jadi bingung gitu mau ngapain, mau kemana gitu. Alhamdulillah pimpinan saya dulu di Tasik tuh sangat baik, Bapak Sujarwo, orang Solo kalau nggak salah ya, Wonosobo gitu, nggak tahu, lupa lagi. Pokoknya baik banget lah. Pokoknya teman-teman di Tasik itu alhamdulillah sudah kita kenal, sering ngobrol bareng, sering kerja bareng sampai akhirnya pokoknya alhamdulillah aja pada baik, semuanya baik di Tasik itu. Terus sampai akhirnya saya juga tadinya pengen kuliah ya di Tasik itu. Saya pernah 2 semester atau 2 semester gitu di Tasik itu, di Universitas pokoknya telekomunikasi lah di Singaparna kalau nggak salah, bareng teman saya juga Yandi itu. Terus ada juga nggak tahu lagi siapa namanya, cuman beberapa saat aja. Dikarenakan saya dimutasi lagi ke Kerawang karena saya memang pengen pulang gitu kan, jadi saya minta beberapa kali ke pimpinan, ke staf di Bandung, ke pusat gitu. Saya benar-benar pengen pulang gitu. Udah tuh saya dimutasi lagi ke Kerawang. Nah yang paling berkesan itu ya di Kerawangnya, soalnya kan jauh. Sedangkan kadang koperasi saya itu ada jam masuk itu jam 5 pagi. Jadi dikarenakan nasabah pensiunan, kadang kan pensiunan tuh dari jam 6 aja udah ngambil gaji gitu kan. Jadi koperasi saya itu ada 4 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 4 kalau nggak salah tuh saya masuknya jam 5 pagi untuk mengajar para nasabah pensiunan. Karena saya dulu koperasinya itu simpan pinjam koperasi. Jadi saya kadang berangkat dari Purwakarta itu, dari Pasar Rebo ke Kerawang itu dari jam 4 pagi naik motor. Kadang nggak sendiri, saya sama teman juga, jadi nebeng, dia orang Wanayasa, sama kan berangkat juga dari rumah. Kadang saya nebeng gitu, saya bayar per bulan bensin gitu. Tapi saya juga nginep juga di kosan yang teman saya yang di Kerawang juga. Di Kerawang paling cuman berapa bulan gitu, dikarenakan kantornya pindah lagi ke Purwakarta. Nah saya di Purwakarta itu kantornya di alun-alun. Nah di situ juga berapa lama ya, nggak lama sih. Ya saya sebelum nikah itu berhenti ya kerjanya, jadi resign. Saya resign dan juga jualan online ya, jualan beli bubur Angga itu 2.000 rupiah dulu ya, 2.000 rupiah tuh sampai buat 3 kali makan, sampai sore tuh, sampai udah berair gitu karena